mau tidak mau kita bangun tidur bukan cari yang lain, kita cari HP. Untuk apa? Untuk lihat WA yang masuk dan scroll Instagram, apalagi yang trending hari ini begitu. Dan itu menjadi sesuatu yang dunia remaja kita. Bahkan belum cuci muka sudah buka HP. Bahkan belum cuci muka, mau cuci muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam lur. Alhamdulillah ketemu mana karo Cak Blangkon di Edu Podcast, inspirasi membangun negeri. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Cak Blangkon nggak tidur aja. Jadi kalau meskipun ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu tidurnya adalah ibadah, tapi insya Allah kita tim Cak Blangkon tidak tidur aja. Dan ini adalah bukti bahwa kita siap untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Edu Podcast yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan seorang ustadz muda dari Mojokerto, yang beliau ini memiliki segudang aktivitas, dan alhamdulillah hari ini berhasil kita datangkan. Nah, kita sapa dulu ya ustadznya hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bernama Ustadz Beni Nur Miftahul Ulum. Beliau ini tinggal di Jalan Kiai Haji Syahudi 158C Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto. Nah, beliau ini aktivitasnya ya, para sedulur semuanya, di Islamic Philanthropy, kemudian sebagai dosen di Fakultas Dakwah UINSA Surabaya, kemudian sebagai seorang motivator. Nah, alhamdulillah ini teman-teman yang butuh motivasi, yang lagi galau dan sebagainya, Ustadz Beni ini siap sepertinya ya, untuk jadi rujukan kalau panjenengan galau ya, kayak layangan putus yang kemarin yang lagi trending itu. Nah, nanti Ustadz Beni siap untuk menyambung lagi tali yang putus itu. Nah, gitu. Dan beliau juga sebagai pemerhati pendidikan dan sosial. Jadi insya Allah barokah itu ya, barokah ini kegiatan beliau banyak sekali dan di berbagai bidang. Baik, Ustadz Beni, tema kita hari ini ya di Edu Podcast kita hari ini temanya adalah merebut atau menunggu jodoh kita. Nah ini kayaknya ngenomi banget Ustadz nih. Yeah. Ini materi yang ngenomi banget, cocok dikonsumsi oleh yang muda maupun yang tua, Ustadz. Khususnya para jomblo. Khususnya para jomblo sabilillah, betul ya. Jadi para jomblo sabilillah yang sedang berpuasa Ramadan ya, hari ini adalah salah satu menu ya, boleh menu sahur, boleh menu buka, nonton Edu Podcast ini ya. Dengan nonton ini nanti insya Allah ibadah Ramadan semakin semangat, merebut atau menunggu jodoh kita. Nah, karena kita ngomongnya masalah jodoh, Ustaz, tentu perlu juga mungkin saya menyampaikan, ini saya bukan laporan Ustaz ya. Tapi anak-anak muda hari ini lagi banyak yang galau. Oh iya. Galau karena usia gitu ya, semakin dewasa gitu, bukan semakin tua loh ya, semakin dewasa gitu. Tapi kok jodoh gak kunjung datang. Kemudian juga karena media sosial yang hari ini seperti apa ya, seperti makan makanan pokok ya. Mau tidak mau kita bangun tidur bukan cari yang lain, kita cari HP. Untuk apa? Untuk lihat WA yang masuk dan scroll Instagram, apalagi yang trending hari ini begitu. Dan itu menjadi sesuatu yang dunia remaja kita. Bahkan belum cuci muka sudah buka HP ya. Bahkan belum cuci muka, mau cuci muka, maksudnya kalau bantal langsung bolehan ya, mencari HP-nya untuk melihat situasi yang kekinian begitu. Nah, Ustadz Beni, ini ada pertanyaan gitu ya, bahwa Islam ini kan agama yang lengkap ya, agama yang samil, agama yang lengkap. Tentunya mengatur juga masalah perjodohan ini. Iya. Gimana Ustadz ini? Ya, saya boleh sapa Kang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Bicara tentang jodoh ini sesungguhnya adalah sesuatu yang mungkin tidak asing buat kita. Bahkan hampir setiap kita pasti pernah memikirkannya. Betul, ya. Saya juga mikir. Iya. Paling nggak pernah sumpek barangkali mikir itu, barangkali juga ya. Nah, bagaimana Islam mengatur masalah perjodohan ini? Sesungguhnya Islam telah memberikan garis-garis gitu ya.
Kalau di istilah yang saya sederhanakan itu begini. Jodoh itu dalam konsep Islam itu adalah memilih pasangan kan ya. Memilih pasangan untuk ke surga. Nah, artinya lur, memilih pasangan ke surga lur. Jadi bagaimana ketika seseorang yang memang walaupun dia sendirian pasti kepingin surga kan ya. Betul. Nah, bagaimana ketika dia menemukan jodoh itu harusnya mempercepat jalan dia ke surga atau memperluas jalan ke surganya dia. Jadi maka bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh surga kita ya. Disitulah kemudian kita ada beberapa konsep-konsep Islam yang bisa kita pahami ya. Di antara begini misalkan contoh dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 itu Allah menjelaskan kepada kita tentang jodoh itu seperti apa. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang baik itu ketemu dengan orang yang baik. Orang-orang yang buruk itu ketemu dengan orang yang buruk. Ya. Kalau bahasa saya begini, kucing itu pasti punya pasangan kucing. Ular itu pasangannya ular. Selama dunia masih waras, nggak akan pernah terjadi kucing akan ketemu sama ular. Ketemu ular. Ya. Ketemu monyet apa lagi? Artinya pasti di situ dan itu sunatullah di situ pasangannya. Jadi orang-orang yang baik akan ketemu orang baik. Maka kemudian bagaimana kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita harus jadi baik dulu. Para jomblo fisabilillah ya. Mereka yang ingin mendapatkan pasangan yang baik harus jadi orang baik dulu. Misalkan seorang laki-laki kepingin punya jodoh wanita solihah, maka dia harus soleh dulu, karena nggak akan bisa. Namanya sudah soleh, Ustaz. Dia. Iya. Ini. Maka ini konsep ini harus difahami ketika misalkan kita mencari jodoh ini bagaimana ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak perlu stres memilih jodoh sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya jodoh itu Allah sudah tetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum kita hadir ke bumi ini. Suwe lur ya. 50.000 tahun wis dikai jodoh lur. Sudah ada takdirnya ya. Termasuk jodoh katanya. Artinya tadi sudah ada. Nah, ketika kita di rahim ibu kita itu kan Allah menetapkan empat hal kan ya. Di antaranya rizkinya. Nah, para ulama menjelaskan rizki itu diantaranya adalah jodoh juga rizki dari Allah Ta'ala. Oh, jodoh itu dan rizki gitu? Sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Artinya kita gunakan jalur-jalur yang santai tapi serius lah, bahasanya begitu gitu, ya. Tidak sampai salah jalur ya, tidak sampai kemudian keburu-buru khawatir nggak kebagian jatah gitu ya. Nah itu karena khawatir nggak kebagian. Jadi sudah tetap ikhtiar dengan cara yang benar, istilahnya sersan tadi, serius tapi santai. Serius tapi santai. Ya, karena ketika jodoh itu pasti akan datang kok. Jadi karena bagian dari rezeki dan Rasulullah menyebutkan kepada kita bahwasanya seseorang tidak akan meninggal sampai dicukupkan rizkinya. Artinya kalau itu bagian dari rizki dan itu ada rizki jodoh di situ pasti ketemu sudah. Pasti ketemu. Ya, jadi kalaupun kemudian tidak ketemu di dunia karena ada umur yang terbatas akan ketemu di akhir. Lah iki sing angel ya lur ya. Lah ketemu nang dunia ketemu nang akhirat lur. Ya. Oh makanya teman saya itu Ustaz bilang gini. Aku gak oleh-oleh. Iya paling jodohmu wis mati. Makanya gak oleh-oleh di akhir. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita memahami bahwasanya pasangan kita itu adalah setara dengan kita. Yang kedua, jadi kalau baik, buruk. Ya. Yang kedua tadi santai saja, serius tapi santai. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjamin kok itu. Yang ketiga itu bahwasannya kita itu sebenarnya nggak jauh dari jodoh kita. Artinya kitanya ya. Ini mirip dengan yang konsep pertama tadi, tetapi kita nggak jauh dengan jodoh kita. Iya, jadi begini. Di dalam hadis tonggo saja. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari itu bahwasanya
ruhnya kita itu sebenarnya adalah junudun mujannadah, bahasanya gitu. Jadi kita sudah saling mengenal ruh ini, arwah kita, ruh kita dengan ruhnya jodoh kita. Sebenarnya itu sudah pernah kenal. Oh, ngeten nggih. Iya, di alam ruh sudah pernah kenal. Artinya Rasulullah nyebutan itu. Jadi ketika tukar kartu nama ngoten nggih. Kita tahu namanya mana, alamatnya mana gitu ya. Alamat email. Jadi ini merupakan artinya tidak jauh. Ketika kemudian Rasulullah menyebutkan junudun mujannadah, mereka saling ketemu ya. Ketika di alam ruh itu sudah cocok, ini ketemu di alam dunia, ketemu itu. Ketika di alam ruh itu nggak ketemu juga. Jadi dia akan berselisih juga. Jadi maka ketika kita ini wajib kita percaya tuh. Oh iya, ini wajib kan bagian percaya, ya? Ada kan ini kan sabda Rasul yang memang satu hal yang harus kita pedomani gitu ya. Jadi bagaimana misalkan kita pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang pantas ketemu jodoh kita gitu ya. Jadi mungkin sekarang nggak ketemu gimana? Mungkin karena belum pantas saja barangkali ya. Jadi jodoh kita itu orang solihah banget gitu ya. Hafal Quran 30 juz ya. Lah kitanya kayak begini misalnya kita nggak pantas juz juga. 30 Ustaz. Sudah lumayan. Oh, hafal lumayan. Artinya memang ini kita terus memantaskan diri dan yakinlah bahwasanya memang orang-orang baik akan ketemu dengan baik. Jadi ini yang spirit ini yang perlu kaum muda ketahui gitu ya, sehingga kita lebih bersemangat dan tadi sirsan saja, nggak usah stres, tenang aja, insya Allah pasti ketemu juga. Kayak mahasiswa tugas akhir tadi. Ya lagi skripsi ya teman-teman, lagi skripsi ya siap-siap saja. Sersan, tapi santai. Tapi ojo keturun bro, gak mari-mari skripsi ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini Islam menggariskan demikian sehingga kemudian setiap pihak yang kaum muda, kawan-kawan remaja yang jomblowati, jomblomen ya. Yeah. Ini ayo. Sabilillah tadi ya. Ya, betul. Jadi sudah jangan sampai ada jalan yang tidak benar dalam alternatif diri kita. Pilih jalan benar aja sudah. Kenapa? Karena ketika kita milih jalan yang tidak benar, justru itu akan menjadikan kita nggak semuanya ketemu dengan jodoh kita. Jadi bisa jadi kita jodohnya dengan orang yang baik sebenarnya, tapi gara-gara kita belum baik. Ya, mungkin juga sudah baik tapi kita menggunakan jalan yang salah. Ya, artinya ya kayak nggak baik juga artinya ya. Dengan cara yang salah, misalkan kita menggunakan jalur-jalur anak muda sekarang pacaran, Instagram, jadi selebgram. Ketika ini menjadi masuk dalam area-area yang sebenarnya dilarang oleh Allah, justru kita nggak ketemu jodoh kita. Jadi makanya ada pertanyaan, gimana sih kok ketemu jodoh kita ya? Mungkin jodoh Anda terlalu baik, Anda kurang pantas. Pertama, mungkin jalur yang Anda gunakan salah. Saya ambil contoh begini ini, jalur busway, jalur angkutan umum. Kayak kita HP aja lah, HP itu kan nomor HP Bang Yos ini, Bang Ros ini. Oh iya. Ya. Balik layar ini. Iya. Misalkan kemudian nomor HP-nya kita ganti satu aja. Iya. Nyampe nggak kira-kira? Oh, ya enggak sampai. Nggak nyampe. Jadi kalau kita apalagi nomor rekening, Ustaz. Kurang nomor rasio transfer. Artinya jalur-jalur yang kita pilih semestinya yang Allah telah tunjukkan. Kalau kita menggunakan jalur yang lain, khawatir nggak nyampe. Ya, jadi alamat misalkan, alamat aja itu harus rigid ya. Kalau salah nomornya aja nggak nyampe. Nah, lagi-lagi jodoh ini adalah masalah gaib yang Allah simpan untuk kita. Allah sudah janjikan pasti kita ketemu. Cuman jalannya harus kita sabar, jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Jalan yang benar ya. Jadi itulah konsep Islam misalnya. Ketika melihat tentang perjodohan itu. Oke. Gini Ustaz, yang kedua ketika teman-teman kita ini ya, para jomblo sabila ini menunggu jodohnya. Ya. Pengennya kan cepet. Ya. Ini bahasa saya merebut gitu. Ini merebut jodoh atau menunggu. Ya. Kalau orang-orang sabar mungkin sih menunggu Ustaz. Ya. Saya nggak sabar itu 3 uman loh Ustaz. Akhirnya itu kejadiannya adalah merebut. Ya. Ini bagaimana ketika teman-teman kita para jomblo sabila ini sudah dapat, terus mulai ngedipi, bahasanya apa yang ngedipi itu, terus dibunderi lah, karena itu ya Allah, dengar bintang ini Ustaz, atau terusannya, ya Allah, kalau memang bukan dia jodoh saya, jauhkan ya Allah, kalau memang bukan dia, jadikan dia jodoh saya, gitu.
Dipaksa, Allah dipaksa Ustaz. Saking maksa ini sampai ini, ya Allah yang itu ya Allah, yang itu loh ya jilbab merah itu loh Ustaz. Nah itu. Nah, jangan selain itu ya Allah. Oh, jangan selain itu ya Allah. Nah, apalagi ketika sudah oke gitu ya, klik, ternyata jodohnya sliding orang lain. Nah, sliding didisi wong liya. Nah, ini bagaimana? Ya, jadi apakah merebut ataukah menunggu ya? Dalam konsepsi ikhtiar, kita harus merebut sebenarnya. Harus merebut. Harus merebut. Ini konsepsi ikhtiar ya. Saya jadi ikut semangat Ustaz. Kenapa? Karena memang apa ya, takdir itu kan ada yang digantungkan atas usaha kita. Jadi ada mu'allaq, ada mubrom, itu kan dalam bahasa akidah itu ya. Ada yang mu'allaq, memang digantungkan dalam ikhtiar kita. Bisa jadi misalkan rizki, contoh kita seharusnya rizki kita itu 1 miliar sebulan ya. Tapi karena usaha kita nggak maksimal, nggak temenan gitu ya, akhirnya ya dapatnya ya mungkin hanya cuma 10 juta katanya. Harusnya 1 miliar. Sekalian. 10 juta lur, atau lah dalam konsepsi jodoh sebagai rizki juga begitu. Kalau kita tidak berikhtiar, ya memang juga menjadi semakin jauh. Ya. Harus ada ikhtiar di sana. Nah, ikhtiar di sini seperti apa tadi? Jalurnya harus benar gitu ya. Jadi ikhtiarnya benar. Jangan menggunakan cara-cara yang salah. Misalkan kita ketika menggunakan cara yang salah nggak ketemu nanti itu. Misalnya contoh begini nih. Pacaran Ustaz. Betul. Kita kenalan terus pacaran, tiba-tiba jalan aja berdua kemana, malam-malam lagi. Ini kan menyalahi aturan Allah. Maka yang jodoh yang merupakan rahasia Allah ini nggak akan dikasih di situ. Nggak akan dikasih. Jadi kenapa? Karena memang caranya salah. Ya. Jadi tujuan yang benar kan tidak akan bisa tercapai dengan cara yang salah. Ya. Nah, kemudian juga termasuk ini ketika kita milih jodoh tadi, ikhtiar kita tadi memperbaiki diri kita tadi itu. Yeah. Jadi tidak bisa kita wis ya apa ono ning ngene nanti ya ketemu ya alhamdulillah ndak apa-apa. Itu tidak begitu. Jadi kita harus berusaha, gitu, harus ikhtiar. Jadi Allah meletakkan rizki termasuk jodoh diantaranya itu adalah di dalam usaha-usaha kita. Maka kewajiban kita usaha. Nah, memang kita juga tidak bisa memastikan usaha kita itu pasti dapat atau tidak. Itu urusan Allah. Tetapi ikhtiar kita itu menjadi bukti kita sungguh-sungguh menjemput karunia Allah ini. Yang tidak kalah penting gini, ya pelangkon. Terkait masalah kalau tidak ketemu, ya. Kalau tidak ketemu itu nanti. Ya. Pasar Tanjung. Jadi misalnya gini, ada orang baik tapi kok ketemunya nggak baik misalkan ya. Kan ada begitu kan. Maka sesungguhnya ini bagian dari skenario lain dari Allah Ta'ala ya. Bisa ujian, bisa ujian. Betul. Jadi Allah lebih tahu kondisi kita. Jadi mungkin kita memang sudah waktunya ketemu orang yang baik, atau tidak, mungkin itu justru orang yang kita anggap nggak baik tadi itu justru kita menjadi lebih baik ya. Jadi kan tadi karena ketemu nggak baik jadi baik ya. Bisa jadi mungkin karena misalkan ketemu calon yang kurang bisa ibadahnya kurang baik lah, bisa jadi itu menjadi pemicu kita jadi lebih semangat perbaiki diri, semangat yang ngajak dia ngaji, kita juga ikut ngaji, dibanding ketika kita ketemu yang sama-sama baik. Bisa jadi ya terlena, akhirnya nggak ngaji lah gitu ya. Artinya Allah lebih tahu apa yang terjadi yang kita akan lakukan esok hari kan. Jadi makanya apa yang kita alami setelah usaha maksimal, maka itu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau sekarang belum ketemu, ikhtiar lagi gitu. Oke, Ustaz, nyambung dengan yang berikutnya yang pertanyaannya. Kan cewek dan cowok itu kan beda ya. Iya. Kalau cowok itu lebih ke rasional, mungkin kalau ngapunten kalau yang di rumah juga mohon maaf, kalau laki-laki itu kan melihatnya kan physically ketok kinclong gitu kan, kinyis gitu kan, bodinya bagus itu dipilih. Iya. Wah, ini kan kebaiki cocok ini, memperbaiki keturunan jadi arah-arah itu. Tapi kalau perempuan kan melihat jodoh ini kan nggak begitu. Mereka menggunakan perasaan, kemudian iki kok kira-kira nambah aku cocok gak yo, klik gak yo, enak gak, ngomong gak yo, kayak gitu. Yeah. Nah, ini apakah memang begitu fitrahnya, ataukah memang itu yo ngada-ngada aja, memang yo karena mungkin orangnya aja yang memang pikirannya begitu. Gimana? Ya,
Sebenarnya motivasi fisik itu tidak hanya laki-laki barangkali ya. Perempuan juga punya motivasi fisik kan? Atau karena nafsu ya? Ya, lebih tepat. walaupun memang perempuan itu perasaannya lebih besar. Jadi kalau di dalam satu ungkapan kan begini, laki-laki itu akalnya 9, ya kan? Pintar. Perasaannya 1. Jadi akalnya 9, perasaannya 1. siji. Ya. Kalau perempuan beda kebalikannya, perasaannya 9, akalnya 1. Makanya kalau laki-laki itu mentoloan gitu kan ya, karena akalnya bisa ngakali gitu. Iya. Perasaannya cuma 1. Tetapi perempuan beda. Perempuan itu perasaannya 9. Artinya memang sehingga kemudian bisa dipahami ketika dia memilih sesuatu, itu perasaannya yang main duluan. Murah. Pantas gak yo murah. Iya, yo. betul. Jadi Rugi ini gak yo. Apa itu jilbabnya sawe. Apa dicobai ternyata gak tuku. Jadi seperti itu. Makanya kemudian dari sisi mencari jodoh memang bisa jadi demikian. Walaupun kemudian tidak selalu dominan di perasaan saja gitu ya. Artinya Rasulullah bilang begini, ketika mencari pasangan kan engkau boleh mencari seorang itu li jamaliha, atas kecantikannya atau ketampanannya. Artinya memang ada motivasi itu ada pasti. Misalnya ditanya ini seorang laki-laki perempuan, coba sama milih mana nih? Milih calon yang keren apa yang nggak keren misalnya ya. Pasti milih yang keren misalnya. Kenapa? Karena memang ya? Biasa. Kalau bisa yang cakep, hafal Quran, kaya raya gitu dia. Amin. Oleh kabeh ya. Warisannya akeh. Anak tunggal. Jadi walaupun kadang-kadang memang dari sisi kita itu kadang-kadang menetapkan standar itu terlalu berlebihan juga kadang-kadang ya. Saya pernah menjumpai ada seorang mahasiswa ya. Itu saya tanya kenapa sih Mas kok enggak nikah? Umurnya sudah cukup ya. Dia ini mahasiswa agak panjang, mahasiswa sepanjang masa. Ini cukup apa maksudnya? Cukup tua. Karena ada mahasiswa sepanjang masa. Sepanjang masa. Itu kenapa sih nggak nikah? Katanya belum cocok ya, belum cocok aja Ustaz. Ya, memang yang kamu pilih seperti apa nih? Anak presiden. Dia bilang kalau bisa itu yang solihah Ustaz ya, kayak apa yang cantik, yang kaya ya kan, yang hafal Quran ya, itu yang orangnya akhlaknya baik gitu. Oh ya, terus saya bilang Mas ya, kenapa Ustaz? Kalau ada yang seperti itu nggak tak kena sampean. Waduh, berat lur. Artinya kata-kata sampean, tapi dewe. Artinya kadang-kadang kita itu terlalu tinggi standar sehingga nggak ketemu juga gitu ya. Nah, maka dari tadi kita perlu husnudon ketika menghadapi sesuatu keadaan yang terjadi. Jadi kadang-kadang ini kok nggak sesuai dengan pilihan kita ya. Kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Maka coba kita pandang dari sisi lain ya. Allah tidak akan pernah salah memilihkan sesuatu untuk kita. Jadi ini pasti pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Kondisi menunggu ya. Ya, ini artinya tadi habis mencari, terus kemudian kan kita dapat jawaban nih. Kita merebut tadi ya. Terus dapat jawaban ternyata, kok nggak dapat juga ya Ustaz ya. Berarti mungkin ini yang terbaik untuk kamu berusaha lagi. Atau bisa jadi tadi Allah sedang menguji kamu seberapa hebatnya ikhtiar kamu di hadapan Allah Ta'ala. Karena ketika semakin tinggi hadiah, itu biasanya lombanya semakin susah katanya ya. Kalau kita 17-an, rebutan dengan gratisan beda juga ya? Beda lagi. Jadi kayak jangan sampai jodohnya gratisan gitu ya. Karena kok gratisan nih mau. Jadi kayak misalkan kita lomba 17-an kan bisa kita kalau lombanya ringan-ringan kan hadiahnya biasanya ya biasa-biasa katanya. Lomba kelereng ya. Itu buku tulis. Tapi kalau hadiahnya yang keren begitu ya, itu pasti lebih susah gitu. Makanya kalau kita menghadapi kondisi nggak dapat ya Ustadz ya, padahal sudah ikhtiar maksimal nih. Nah, bisa jadi Allah ini menyimpan hadiah kamu ini hebat banget hadiahnya. Sehingga nanti ini perlu effort yang tinggi masa untuk sana. Menunggunya lebih panjang. Ya, jadi prinsip adalah bagaimana kita tetap husnudon gitu ya kepada Allah, bahwasanya Allah memperhatikan kita kok. Allah tidak meninggalkan kita. Jadi apa dikira kemudian kalau kita ini sendirian Allah nggak ngereken sama kita? Enggak, tetap akan diperhatikan. Usaha kita akan dihargai oleh Allah Ta'ala. Doa kita akan dijawab. Hanya memang kadang-kadang
entah sekarang, entah besok, entah lusa gitu ya. Nanti. Tapi tadi konsepnya apakah kita rebut, apakah kita menunggu, maka yang dalam sudut pandang ikhtiar harus merebut itu ya. Jadi harus karena harus ikhtiar maksimal. Kita diperbaiki, doanya disungguh-sungguh gitu ya. Mungkin tambah lagi sholat tahajudnya ditambah lagi ya. Ibarat kita ini kirim surat proposal ke perusahaan, nggak bisa cara reguler, cara irreguler gitu kan ya, cara yang lain, mungkin pakai email, pakai apa, itu kita rebut di situ. Jadi semangat ini, ya Allah, saya ingin ketemu jodoh yang memudahkan memasuki surgamu ya Allah. Saya ingin ketemu jodoh yang akan melahirkan anak-anak soleh-solehah yang berjuang di jalanmu ya Allah. Jadi pasti nggak mudah deh, itu kan urusannya menjadi wah ini kriterianya, tapi justru di situ kemudian sejak kita berikhtiar sudah jadi pahala sudah insya Allah. Amin. Ini banyak jalan menuju jodoh gitu. Iya betul. Banyak jalan menuju jodoh. Betul. Baik. Semakin menarik percakapan kita hari ini atau obrolan kita hari ini. Memang jomblo sabilillah sudah menunggu. Iya. Menunggu saat-saat terbaik mereka. Betul. Katanya kan pemenang itu biasanya pemainnya di akhir. Iya. Kan juara 3 duluan ya. Juara 3 diraih oleh. Juara 2 diraih. Juara 1 diraih oleh menang suwe begitu gitu baru ngomong seperti itu. Jadi yang menang itu terakhir pasti yang terbaik. Kalau di film laga itu kan lakon menang kari kan gitu kan ya. Ya kuatir selantek filmnya Ustaz. Masalah ning kono. Lah nek buyar filmnya kapan menangi lakone. Pokoknya tulisannya kok bersambung setahun lagi. Soalnya nyatanya bulan Desember tanggal 31, wae ketemunya tahun depan lagi gitu. Oke. Ya Ustaz, terakhir tadi masalah jodoh ini. Bahwa Islam sudah mengatur itu, kemudian anak-anak muda kita juga saking sibuknya mereka ini berjamaah di medsos gitu ya, ketemunya di medsos. Iya. Kayak kemarin judulnya itu bertemu di Facebook menjadi keluarga, bertemu di IG jadi keluarga. Bisa mari ini ketemu di YouTube jadi keluarga. Soalnya sering ngomen-ngomen edu podcast Permata Mulia. Nah, ini menurut jenengan bagaimana ini? Apakah begitu itu boleh atau bagaimana? Monggo. Ya, selama itu sebagai media dan kita lakukan secara proporsional. Ya. Media ta'aruf itu kan banyak ya. Selama itu kita gunakan sebagai sarana dan proporsional, artinya tidak sampai ke ranah yang haram. Maka menurut saya tidak ada masalah. Misalkan kita ketemu saling chat WA itu haram betul? Chat WA ketika itu tidak membicarakan sesuatu yang berdua kan, yang dilakukan berdua-duaan ini ya. Artinya chat WA ya berduaan. Mosok elek jamaah Pak. Chat WA jamaah. Artinya ketika kemudian itu membicarakan sesuatu yang rahasia ya, rahasia yang itu tidak semestinya dibicarakan atau sudah nyerempet ke yang itu jelas tidak boleh. Tapi ketika kemudian itu hanya sebagai sarana untuk silaturahim di awal ini ya, kemudian kan pasti akan dilanjutkan bagaimana bisa ada ta'aruf, ada khitbah gitu ya. Islam mengatur seperti itu. Jadi dan memang inilah ya jenjang-jenjang yang perlu kita lakukan ya agar ketemu jodoh yang tepat tadi. Islam misalkan mengatur tentang adanya ta'aruf, adanya khitbah. Oke, sebelum itu tak ngapunten. Ya. Jadi gini, Ustaz. Kadang-kadang anak-anak itu karena kepengin pacaran Islami. Oh ini apa dibanding Islami. Oh enggak dosa jadi. Nah, pacaran Islami ketemunya di masjid Ustaz. Ketemunya di mushola, itu lah yuk keliru saja. Ya. Nah, itu enggak boleh. Itu mencari celah gitu. Oh, mencari celah. Ini betul-betul angel. Tuturannya angel Ustaz. Jadi memang kalau kemudian kita ta'aruf yang semestinya secara Islam bagaimana, itu tentu adalah bagaimana sarana saling mengenal itu tapi tidak bermaksiat. Bisa dengan saling bertukar CV misalkan, itu kan bisa. Jadi atau melalui orang ketiga yang kita percaya, itu paling aman. Jadi orang ketiga kalau biro jodoh boleh kan? Boleh juga, kenapa tidak? Iya, itu jadi sarana pahala juga itu kalau ketemunya mempertemukan dengan cara ini biar nanti kita filkan sekali. Para jomblo-jombloati alhamdulillah ya. Biro jodoh. Iya, jadi memang kalau kemudian kita menjadikan itu sebagai sarana dan itu secara proporsional itu mendekatkan kita kepada takdir yang namanya jodoh tadi itu. Jadi memang sih tempat itu menunjukkan siapa orangnya, siapa dia sebenarnya itu. Misalkan begini,
kalau seseorang itu bertempat di masjid terus, itu kan ketahuan sebenarnya dia siapa nih gitu ya. Walaupun ternyata marbotnya masjid ya. Ya gak mau tukang cleaning service masjid terus dia ada nama masjid terus bendino. Jadi ini sesungguhnya kenapa? Karena di situ akan tergambar siapa dia. Nah ini mungkin sebagai tips juga nih untuk para adik-adik kita, para remaja yang ingin mencari jodoh. Jadi jemput itu dengan ikhtiar maksimal dan tempat yang benar tadi ya. Oh, tempat yang benar. Ya. Media yang benar. Media yang benar. Kenapa? Karena itu nanti akan menentukan siapa dia. Misalnya gini, orang ketemu di mana emang ini? Ketemu di bioskop. Kafe misalkan ya. Nongkrong kafe. Ya, walaupun sekarang kafe ada kafe syar'i juga dia. Oh iya. Makanya dibilang itu pacaran Islami, kafe syar'i. Jadi artinya emang kalau itu memang di sana ada nilai-nilai Islam yang dijaga, is okay kan ya. Jadi saya pernah mendengar, belum pernah tahu langsung sih, ada kafe itu yang kemudian di sana memang melabelkan kafe syar'i. Gitu ya? Betul. Jadi di sana itu dipisah antara laki perempuan, dipisah. Kemudian di sana diberikan fasilitas ada murotalnya juga. Terus ketika waktu sholat disepakati untuk tinggal sholat dulu semuanya. Artinya ini satu yang keren gitu ya, menurut kita keren. Jadi tapi secara umum kafe itu kurang tepat gitu ya. Pikirannya. Ya. Artinya kita secara umumnya seperti itu. Bioskop misalkan, ketemu di bioskop, sekarang nggak musim bioskop ya, dulu zaman kita di bioskop barangkali ya. Nah itu tentu akan berbeda karena kalau dia ketemu di bioskop, jangan-jangan ini sama-sama suka ke bioskop, kan? Kalau ke bioskop ini yang ditonton apa dong misalkan gitu ya? Film Ustaz. Kan? Artinya kan kira-kira ini masa ke pengajian sih ke bioskop itu ya. Maka adik-adik kita yang para remaja ini coba kita cari kalau emang istilah saya tuh kalau mau mencari ikan itu tempatnya itu sudah bisa diantisipasi, ketahuan kok. Kalau kita di tempat air ini ketemunya ikan seperti ini. Yang itu artinya sudah bisa dibaca. Nah, dan memang kesukaan kecenderungan kita itu tergambar sudah di mana kita sering ada di sana. Jadi makanya misalkan kalau para jomblo fisabilillah ini ya, nyari mungkin coba seleksi dulu. Dia suka ke masjid nggak calon kita ini, yang kita lirikin, yang kita bunderi tadi ya. Ya kita bunderi. Iya. Ini kira-kira suka ke masjid dia. Ternyata dia orang-orang yang suka ke masjid, kegiatan masjid. Nah, yang kedua tambah berdalam lagi misalkan. Ini masih pengamatan ini, belum sampai kepada ta'aruf ya, pengamatan aja. Itu kemudian coba lihat sholat subuhnya. Yang utama sholat subuhnya nih. Kenapa? Subuh itu parameter untuk semuanya sebenarnya. Coba lihat subuhnya. Dia nih, ternyata dia muadzin subuh. Wah, keren banget ini. Sudah orangnya cakep, muadzin subuh gitu kan ya. Tilawahnya bagus. Wah, ini kan mulai bisa ini DVD ini. Jadi seperti itu. Kalau yang laki-laki bidik perempuan, ini kelihatannya seperti apa ini ya? Akan tergambar sudah ya. Ini belum berdekatan, belum menyapa, baru tahapan awal mengenal dari jauh. Ngajar TPH, ternyata aktivitasnya nih anak-anak. Betul, itu ketahuan ini orang ini solihah insyaallah ini. Nah, baru nanti kemudian tahapan berikutnya ada ta'aruf, memperkenalkan diri, saling mengenal, tentu dengan pendamping dari keluarga tadi ya, sebagai sarana sehingga dan gini ini Cak Langkonya. Kalau kita mengenal orang itu, saran saya dan sangat disarankan jangan sendirian. Betul. Kenapa? Karena kepalsuan itu sulit kebaca kalau sendirian. Ya. Banyak orang itu yang tertipu. Ketika sudah menikah tertipu. Ternyata begini ya. Malah menurut doa. Karena kita mengenali dia sendirian. Itu salahnya. Kita dekati sendirian, salah. Coba dengan istilahnya ada second opinion gitu lah bahasa kita ya. Jadi ada pertimbangan lain. Siapa sih dia ini? Mungkin kita dengan ibu kita, kalau kita mau ke seorang cewek begitu ya, atau orang-orang yang kita percaya ya. Nah, itu saya gak seru Ustaz, mosok katanya ngene cewek ngejak ibu Itu yang gue jadi kita terbius kita mengatakan itu baik padahal ternyata nggak baik. Karena bisa jadi orang lain melihat dari sudut pandang yang lain. Ternyata dia ini nggak baik loh orang ini. Nah, itu jadi
Maka Islam mengajarkan bagaimana kita ketemu jodoh tadi, tahapan-tahapan ini dilalui. Ada tahapan ta'aruf sampai kemudian khitbah. Khitbah itu memastikan dia benar-benar memang tidak sedang dipinang orang lain. Itu bahasa Indonesianya dilamar, iya dilamar, betul, dilamar. Jadi dilamar, kemudian disampaikan kalau kita memang serius, dan setelah dikhitbah itu setelah jawaban iya, maka dia tidak boleh dikhitbah orang lain kan, sampai kita putuskan iya apa tidak, jadi apa tidak. Walaupun belum jadi suami istri, iya, tapi juga kita nggak boleh dekat-dekat juga sama. Kalau model sekarang kan gitu, habis dilamar kayak sudah pribadi satu. Ya Allah, naudzubillah. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Jadi dulur-dulur kabeh, kanca-kanca jomblo sabilillah ya. Memang hidup ini susah kalau kita nggak tahu jalannya. Nah, hari ini kita bersama dengan Ustadz Benny ya, ngasih teman-teman semuanya jalan menuju jodoh masing-masing. Harapannya podcast kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya sedang ingin merebut atau menunggu jodohnya. Karena tadi dikatakan bahwa merebut jodoh itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah tadi. Ya, betul. Betul, insyaallah. Baik, dulur semuanya, Bapak Ibu ya. Semoga materi kita hari ini, obrolan kita hari ini bermanfaat juga untuk sampai pada anak-anak kita. Loh, kalau anaknya belum cukup, bagaimana? Cukup lihat dari dan cukup urusan, nanti itu buka lagi podcastnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Betul. Saya kira demikian Ustaz untuk hari ini. Baik, bisa ditutup dan disapa teman-teman. Baik. Yang di ini. Para pemirsa sekalian di podcast Permata Mulia ya. Jodoh adalah anugerah Allah, dan anugerah Allah pasti diberikan kepada orang yang tepat ya. Maka bagi yang mengharapkan jodoh yang tepat, bersabar atas takdir Allah, itu yang utama. Yang pertama itu. Yang kedua, ikhtiar harus. Kenapa? Karena memang itu yang dituntut oleh Islam. Karena jodoh termasuk rizki yang Allah gantungkan di dalam usaha kita, termasuk bagian dari takdir yang muallak ya. Yang ketiga, jodoh ini sesungguhnya Allah sudah tetapkan secara umum, orang baik ketemu baik. Sebagaimana tadi yang surat An-Nur ayat 26 tadi, yang baik pasti akan ketemu baik, yang buruk pasti akan ketemu tidak baik. Maka jadikan diri kita orang baik dulu kalau kita ingin dapat jodoh yang baik. Memantaskan diri. Pengen punya istri yang solihah, misalkan pengen punya istri yang nurut, yang sholatnya baik, bisa didik anak-anaknya, amanah dengan harta kita, maka kita harus beres dulu. Kita juga harus sholatnya diperbaiki dulu, kita sama orang tua kita baik dulu. Nah, kita jadi anak yang baik dulu. Nanti akan hadir seorang jodoh kita itu yang akan bisa menghadirkan anak-anak yang baik untuk kita juga. Nah, yang terakhir, ayo bersabar ketika Allah masih menguji, ternyata ikhtiar kita belum berhasil misalkan. Sabar, sadar bahwasannya Allah pasti sedang menyimpan sesuatu yang semua itu akan indah pada saatnya. Amin, amin insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi sudah mampir di podcast kita. Insyaallah. Dan semoga nanti Lil Al-Ghari bisa hadir lagi. Insyaallah, insyaallah. Tema-tema yang lebih menarik tentu. Insyaallah, insyaallah. Baik, dulur kabeh para jomblo sabilillah. Ya, insyaallah itu ya tadi closing dari Ustaz Benny untuk kita semuanya. Saya juga demikian selaku host ya pada podcast kita. Juminten kelelekan jendela, cekap semantan atur kula, kelelekan sampai keliru ya. Juminten beber kloso, menawi wonten sing keliru kula nyuwun sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.